Kemarin ada pembahasan yang cukup viral di Twitter mengenai Marlo dan Levronka. Marlo dan Keisha Levronka. Banyak netizen menyebut bahwa Keisha tidak sopan terhadap pertanyaan atau pada saat percakapan dengan Marlo. Tetapi pada saat satu hari kemudian malah berbalik ke arah Marlo. Netizen malah menyudutkan bahwa Marlo lah yang membuat si Keisha tidak nyaman dengan penyebutan bahwa si Keisha adalah anak kabupaten yang tidak pantas menyebut lu atau menggunakan lu dan gua. Padahal Keisha sudah menyebutkan alasan mengapa dia menggunakan lu dan gua. Seingat saya di video pendeknya itu yang beredar di Twitter, sebab video panjangnya sudah dihapus di Volix Media dalam program siniar yang bawain oleh Marlo. Keisha di situ mengatakan bahwa dia menggunakan logat atau dialek lo dan gua itu ala-ala Jakarta sebab dia berperan dalam satu film tertentu, saya kurang tahu, dia tidak menyebut di situ, tapi dia harus menggunakan lu dan gua untuk peran mungkin ala-ala Jakarta. Tapi si Marlo menyebut bahwa dia tidak cocok menggunakan lu dan gua. Konon sepanjang video itu si Keisha tidak nyaman bercakap atau mengobrol dengan Marlo. Banyak yang menyebut bahwa Keisha baperan. Keisha mulai tersinggung hanya karena Marlo menyebut dia anak kabupaten. Tapi menjadi pertanyaan, beneran si Keisha baperan hanya karena kata kabupaten tersebut? Bukankah kabupaten itu kata yang biasa saja gitu ya, yang tidak mesti dibaperkan? Nah, di sini menarik. Anggaplah Keisha itu memang baperan ya, sehingga apapun yang menyinggung dia, apapun perkataan atau ucapan kepada dia mudah tersinggung. Tapi kalau saya melihat beberapa video yang dibagikan oleh netizen, salah satunya Bayu Skak, itu dia banyak bercanda gitu di tempat syuting apa semua. Tapi kok di Marlo ini tampak dia wajahnya beda gitu. Obrolan ini pada akhirnya saya terpanggil gitu, masalah terpantik lah untuk membahas ini. Mengapa sih mesti diucapkan kabupaten? Jadi seolah-olah itu lu dan gua hanya cocok untuk dipakai orang Jakarta dan tidak cocok untuk orang kabupaten gitu. Keisha mungkin saja dia sering baper, tapi yang jadi pertanyaan, apakah ujuk-ujuk dia baper terhadap kata kabupaten? Masa dia baper hanya kata kabupaten apabila kata kabupaten itu tidak punya makna tertentu, tidak punya konotasi buruk? Nah, disinilah pembahasannya kita mulai. Apakah kata netral atau apakah kata tidak netral? Ivan Lanin tahun 2020 mungkin dia membuat tweet yang menyebut bahwa kata itu netral, hanya orangnya saja yang membuat tidak netral, seperti itu mungkin redaksinya. Terus dibantah oleh Eka Kurniawan. Eka Kurniawan adalah seorang novelis dan Ivan Lanin seorang pegiat bahasa Indonesia. Kata Eka, bahasa itu tidak netral. Kata itu tidak netral. Sebab dia tidak lahir dari kekosongan. Kata itu diciptakan oleh manusia dengan niat, ada emosi, ada nilai di situ. Jadi sama sekali tidak netral ketika dibaca atau dipakai oleh manusia yang punya niat, emosi, dan nilai. Jadi kata Eka, kata itu tidak netral, ada muatannya. Sebab konotasi buruk terhadap kata tertentu, misalnya Mbak itu konotasinya buruk di Jakarta karena Mbak itu sering dipakai oleh pembantu dan seolah-olah itu buruk ya. Atau seperti kata timur di Indonesia Timur, ada yang memaknai kata Indonesia Timur itu tertinggal, terus timur itu terbelakang,
ketimpangan ada. Jadi kata akan selalu punya konteks ketika kita menyebutnya. Kamu mau mengatakan timur itu konteksnya apa, gitu ya. Kamu mau menyebut timur itu adalah sebuah wilayah, timur itu adalah sebuah ketimpangan dengan barat. Apakah timur itu sebuah antropologi sosiologi gitu ya, yang kompleks lah gitu. Jadi menurut saya kata akan selalu tidak netral saat kita melihat konteks di situ. Kamu mau masukkan konteks apa di situ? Akan tidak selalu netral. Sebab kekuasaan akan menggunakan kata yang satu untuk mengakhiri kata yang lain, gitu ya. Untuk membatalkan kata yang lain. Dan selalu tidak netral. Seperti kata daerah. Daerah itu seolah-olah buruk gitu ya. Yang lebih angkuh itu, yang lebih di atas adalah Jakarta. Karena Jakarta sering menyebut di luar Jakarta adalah daerah. Lah, emang Jakarta bukan daerah. Jadi akan selalu ada konteks di situ ketika menyebut satu kata tertentu lah. Dalam hal ini saya sependapat dengan Eka Kurniawan, bukan berarti karena dia novelis ya, dan bukan berarti dia berpengalaman ketimbang Ivan Lanin, tapi dalam konteks pendapatnya Eka yang hal ini, saya sependapat bahwa kata itu tidak netral. Selalu ada muatan, baik muatan politis, muatan apa yang diinginkan oleh si pemakai tersebut, itu selalu beriringan. Jadi betul bahwa kata itu tidak lahir dari ruang kosong, ruang hampa. Itu dia diciptakan dan dibawa oleh manusia, si pengguna tersebut. Dia mau apakan kata ini, ya tergantung dari moodnya, tergantung dari sikapnya, dan itu tidak netral. Akan selalu dibawa kemana dari oleh kemauan si pengguna. Kenapa sih kita menggunakan ada kata halus gitu ya, ada kata kasar, ada kata yang mesti kita hindari? Itu karena kita menyadari bahwa kata itu tidak netral. Kata itu punya makna tertentu, punya maksud tertentu, dan dia pasti bersifat apa yang dimaui oleh si pengguna. Sehingga tidak bisa dipungkiri. Coba bayangkan ketika ada penguasa yang menyebut salah kata atau salah bahasa, oh pasti dirujak. Kalau tongkrongan saya dengan si A di tongkrongan menyebut kontol, tai, apa semua, karena sesuai konteksnya saya ingin bercanda dengan mereka. Lain hal ketika kita bawa ke arah lain, akan bermakna berbeda, dan itu lagi-lagi tidak netral. Makanya ada istilah politik bahasa, politik kata. Ini menariknya, politik bahasa dan politik kata ini satu kata yang jarang dipakai oleh masyarakat atau bahkan oleh penulis. Di momen tertentu di tahun 2014 atau 2015, Joko Widodo itu dia menyebut kata palagan, entah di pidatonya atau di tulisan dia di Kompas. Pada akhirnya orang-orang penulis juga menggunakan kata palagan. Itu bagaimana kekuatan dari politik bahasa. Dalam artian politik bahasa ini penguasa menggunakan kata tertentu untuk menyebut sesuatu. Nah, kata yang jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia disebutkan oleh Jokowi dan akhirnya populer. Walaupun populer ini kata palagan lebih populer di kalangan penulis mungkin ya, bukan di skop wilayah masyarakat di bawah itu. Tapi kalau sering digunakan oleh Jokowi dengan kata-kata tertentu kayak palagan atau gitu ya, atau apalah misalnya cawe-cawe, itu cawe-cawe kan jarang digunakan, nanti hanya di Jawa, dan ini kata Jawa. Tapi kalau digunakan oleh penguasa, cawe-cawe, terus apalagi kata apa yang sering digunakan, pasti akan berdampak kepada masyarakat karena terpapar dari ucapan-ucapan penguasa. Kalau memang kata itu tidak netral dan akhirnya tidak berbahaya gitu ya, seharusnya semua kata itu biasa-biasa saja, tidak berdampak apa-apa. Tapi toh kita melihat dari jejak sejarah yang ada di Indonesia, banyak kata-kata yang tidak boleh dipakai dan diganti dengan kata yang lain. Hal ini punya teori masing-masing, bahwa yang
netral ada yang berpendapat, terus yang tidak netral juga punya pendapat. Saya mengutip di Conversation. Di Conversation ditulis oleh Surahmat, dosen jurusan Bahasa dan Sastra, peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir Universitas Negeri Semarang. Kata dia, di dalam dunia kebahasaan, polemik netralitas kata bukanlah hal baru. Secara tidak langsung, perdebatan ini telah hadir sejak awal ke-19. Dan sejauh ini argumen bahwa kata tidak netral lebih meyakinkan. Jadi, bahwa kata tidak netral lebih meyakinkan. Poinnya ada dua kelompok, bahwa ada kelompok linguistik fungsional dan linguistik struktur formal. Gitu ya. Ada fungsional dan ada formal. Disinilah ada perdebatan bahwa ada yang tidak netral, ada yang netral. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan pernyataan bahwa kata tidak netral. Dia akan selalu mengikuti sesuai emosional, kemauan, keinginan dari penggunanya. Menurut kalian, apakah kata itu netral atau tidak? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.